Selamat siang Bolo, update informasi hari ini terkait reaktivasi PBI, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan oleh Kemensos RI. Sesuai dengan Impres Presiden terkait DTSEN, maka 8,26 juta lebih peserta iuran PBI jaminan kesehatan dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Nah infonya, ini infonya. Untuk bolos sosial, sebelum informasi ini kami lanjutkan, mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe, like, serta share jauh agar konten-konten ini memberikan informasi edukatif tentang bantuan sosial. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Lebih dari 8,26 juta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dinonaktifkan. Ini sesuai dengan Impres terkait data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Ada dua alasan kenapa peserta ini dinonaktifkan. Mayoritas karena memang masuk pada desil 6 sampai 10 yang tidak bisa ataupun tidak layak menerima bansos apapun. Yang kedua, masih ada indikasi NIK nonaktif, entah itu tidak terdaftar dalam DTSN ataupun DTKS sebelumnya. Masyarakat yang terdampak terkait nonaktifkan program BPJS ini, maka jangan khawatir. Pemerintah telah memberikan jalan ataupun solusi bagi para peserta yang masih membutuhkan. Saja yang bisa melakukan deaktivasi ini, yang pertama adalah peserta yang masih aktif BPJS dari kementeriannya ini pada bulan Mei ataupun periode sebelumnya. Yang kedua, peserta yang masih layak atau dalam kategori rentan miskin ataupun masih miskin. Ini yang ketiga, peserta yang memiliki penyakit kronis. Nah, ini yang masih butuh penanganan medis secara rutin, ini masih bisa untuk dilakukan reaktivasi. Dan yang terakhir, sudah dimutakhirkan ataupun sudah disurvei ulang di DTSN minimal 2 kuartal ataupun tahap 1 ataupun tahap 2. Itu untuk peserta yang bisa melakukan reaktivasi. Nah, jadi ketika belum memiliki 4 syarat ini, maka kemungkinan besar tidak bisa untuk dilakukan reaktivasinya. Bagaimana caranya? Kemensos melalui Kementerian Sosial dan dengar pendapat dengan DPR RI memiliki beberapa mekanisme terkait untuk melakukan reaktivasi ini. Yang pertama, cukup dengan membawa surat keterangan dari puskesmas ataupun rumah sakit tertentu. Ini biasanya atau ini dikhususkan bagi KPM-KPM yang masih dalam kondisi penyakit kronis ataupun masih membutuhkan pengobatan-pengobatan sebelumnya. Nah, ketika sudah memiliki surat keterangan ini, maka cukup bawa surat keterangan ini ke dinas sosial setempat. Ketika ada di Lumajang, maka dibawa ke dinas sosial Lumajang, maka dinas sosial akan melakukan survei ulang ataupun pendataan ulang apakah ini masih layak ataupun tidak. Nah, ketika sudah masih layak untuk menerima, maka akan segera direaktivasikan melalui akun CNG-nya dinas sosial. Nah, ketika akun CNG ini direaktivasi ataupun disinkronkan, maka secara otomatis akan diusulkan langsung kepada BPJS yang menangani. Tuh. Proses ini bagi KPM yang memiliki penyakit kronis dan memang membutuhkan penanganan khusus, maka bisa melakukan pemeriksaan. Cukup dengan surat keterangan dari dinas ataupun dari dinsos setempat. Selama proses ini berjalan, maka reaktivasi ini akan diproses. Bisa jadi dalam 1 hari itu reaktivasi ini juga bisa diselesaikan. Kementerian Sosial tetap
tidak pernah menghapus ataupun mengurangi jatah dari penerima iuran BPI. Namun aturan itu ketika memang mereka tidak layak untuk menerima bantuan. Ketika kuota ini kosong, maka akan dialihkan kepada yang belum pernah mendapatkan bantuan BPI ini. Jadi jangan khawatir ketika iuran ini tidak terbayarkan karena dianggap ataupun karena pemutakhiran datanya ini adalah orang-orang yang tidak layak, maka Kemensos juga akan mengganti ataupun menambah peserta BPI ini bagi orang-orang yang masih layak untuk menerima bantuan. Yaitu informasi terkait reaktifikasi program PBI JK oleh Kementerian Sosial. Terima kasih untuk bolo-bolo sosial yang telah mendukung channel ini. Tetap semangat dan semoga berkah. Sos selalu ada.